Maka dari itu kita bersyukur kepada Allah. Salah satu syukur kita, kamu tidak termasuk bersyukur kepadaku sebelum bersyukur kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita. Diziarahi. Dia yang menyelamatkan kita. Kita setahun kemarin 3 hari capek, bahkan mungkin meriang, sakit, mungkin bisa mati. Tapi dalam perjalanan menuju Allah dan Rasul. Alhamdulillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi yang sama. Bagi Rasulullah SAW, kalau macam saya masuk kata baik apa namanya Ilahi yang termasuk Dewan apa namanya Alhamdulillah dan sudah melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Di ziarah kita ini termasuk salah satu melaksanakan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW itu setiap tahun itu mendatangi makom Baki. Itulah di situ banyak pejuang orang-orang yang syahid. Beliau datang untuk bersilaturahmi sebenarnya. Silaturahminya sambil menanyakan kabarnya gimana yang kamu dan sekarang kamu tinggal. Setelah kamu meninggalkan dunia ini dalam keadaan syahid, ditanya sama Rasulullah. Kabarnya bagaimana ditanya? Sudah kamu terima enggak apa yang diajarkan sama Allah? namanya Gunawan ini katanya warganya itu minta keputusan baik, jadi terserah baik mau operasi terserah baik. Jadi sekarang ditunggu keputusan baik. Biar aja, biar puas, namanya ikhtiar. Iya Pak, suruh operasi. Iya. Suruh operasi. Jadi Rasulullah SAW bertanya, sudah kamu dapatkan apa yang dijanjikan sama Allah? Dia menyampaikan, dia sudah mendapatkan. Maka bergembiralah Rasulullah apa yang dijanjikan Allah. Itu setiap tahun itu Rasulullah SAW. Salah satu biar jadi torekat kita ini programnya ya. Di dalam amaliyah kita ini salah satunya ziarah ini. Bukan kita ini datang ini ziarah kubur itu mau minta kepada orang yang mati, bukan minta kepada kuburan, bukan. Karena semuanya itu ibadah itu tergantung yang dilakukan itu harus didasari dengan pengetahuan. Jangan kamu melakukan sesuatu yang kamu tidak punya pengetahuan yang kamu lakukan. Nanti kita dituntut sama Allah melihat kita.
Karena itu kita dituntut untuk menuntut pengetahuan, melakukan sesuatu dengan pengetahuan. Kalau enggak ya bisa. Kita punya pengetahuan. Salah satunya tadi kita meniru Rasulullah. Bukan sekedar dia menziarahi aja, tapi ingin bersilaturahmi, menanyakan berita gembira supaya yang mati menyampaikan, supaya mana sahabat-sahabatku, orang-orang yang sebelum aku tunggu untuk mendapatkan hadiah ini, perlu disampaikan ini. Yang aku dapatkan ini. Untuk itu, adakah kamu sudah mendapatkan apa yang dijanjikan Allah? Sudah. Aku menunggu orang-orang yang syahid seperti aku juga mendapatkan. Aku rindu supaya berkumpul dengan aku untuk mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jadi kalau ada orang berbicara kita ini minta ke kuburan, kita silaturahmi. Orang yang panjang umur itu, panjang umur itu mati sakit, itu panjang umur. Siapa yang mengatakan mati? Orang-orang yang sakit itu sudah mati, mereka panjang umur dan tidak pernah mati. Ya tetap menerima rezeki dari aku, cuma kamu nggak ngerti. Kenapa nggak paham? Hanya orang-orang yang sempurna, ulil albabnya, yang bisa memahami pelajaran dari Allah. Hanya orang yang sempurna. Yang sempurna ulil albabnya. Semua orang diberi akal, tapi belum tentu sempurna akalnya untuk memahami apa-apa yang dikehendaki oleh Allah. Selalu kita terbalik itu selalu ingin Allah memahami kita, keinginan kita, bukan keinginan Allah. Kita sering terbalik. Kita ingin supaya Allah menginginkan keinginan kita, bukan keinginan Allah yang akan mencuti. Allah disuruh menyuruh kita, menyuruh Allah untuk menuruti keinginan kita. Ini karena nggak paham. Allah memberi petunjuk kepada yang dikehendaki. Siapa yang dikehendaki yang diberi petunjuk itu tadi? Yang dikehendaki oleh Allah, yang tahu kehendak Allah. Apa kehendak Allah itu yang tahu? Alladzi yaskunallahu qiyama wa qu'udan wa la yuqim. Orang yang sempurna yang disempurnakan oleh duduknya, berdirinya, berbaringnya selalu bersama Allah. Maka dikatakan sesungguhnya zikir itu lebih utama dari ibadah-ibadah yang lain. Kalau sudah ibadah-ibadah yang lain, sholat, puasa, zakat, haji dan semuanya, dan segala ilmu yang disampaikan kepada kita, tanpa isinya dikaitkan dengan zikrullah, tanpa dengan bid'ah, maka dari itu berbahagialah hanya orang yang sempurna ulil albab. Gak ada jalan lain lagi untuk supaya sampai sempurna halnya tadi. Ulil albab itu bersih, suci, jernih, menjadi cahaya untuk melihat sesuatu. Dengan cahaya melihat sesuatu. Mana hak, mana batil tidak didiskusikan lagi, tapi sama sudah melihat dengan jelas. Tidak didebatkan lagi. Maka dalam perdebatan itu dilarang.
bukan menambah keyakinan, menambah kesatuan hati, menambah perpecahan, menambah permusuhan, menambah kedengkian, menambah kesombongan. Tinggalkan perdebatan itu. Hatta kamu benar. Allah akan menyiapkan istana di dalam surga. Kalau kamu tidak bisa meninggalkan, lebih baik kamu diam, itu lebih baik. Meninggalkan manusia dengan perdebatan, kita lebih baik berdebat dengan Allah. Dan pasti jawabannya tinggal untuk bisa menerimanya, kita harus membuka hati kita seluas-luasnya, sebersih-bersihnya untuk bisa menerima itu tadi. Kita punya akses sudah diberikan oleh guru kita Syekh Ahmad Sohibullah Fatahul Arifin Rahimahullah. Kita sudah punya. Cuma masalahnya, kekurangannya, kita ingin cepat mencapainya, sudah diberikan ya Rasulullah, kata Abu Bakar. Adakah jalan semudah-mudahnya, secepat-cepatnya, seutama-utamanya? Tawangkan zikir. Gimana caranya? Fasa'adu ahla zikirin kuntum la. Tanyakan, gurui. Dari seluruh ibadah, seluruh pengetahuan, sampai diiringi dengan zikrullah untuk menghantar kepada Allah, ia tidak akan pernah sampai. Seperti yang dikatakan Rasulullah, semua amal ibadah, semua ilmu yang kamu miliki, celaka kalau tidak bisa dia membawa kita kepada Allah. Yang bisa membawa kepada Allah itu zikrullah itu. Hanya semuanya isinya pengetahuan hidup ini dan segala kehidupan dunia dan akhirat. Kalau mau selamat itu zikrullah. Tinggal apa? Barang siapa bersungguh-sungguh. Sungguh-sungguh itu seperti sering saya sampaikan. Sungguh-sungguh bukan sungguh-sungguh lagi seperti kita bersyariat. Ini masuk ke dalam torekat mubahadah. Syariat itu sudah sering lakukan bersungguh-sungguh, amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Dasarnya juga sudah kita miliki dengan baik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kunci daripada amar ma'ruf nahi munkar itu demi masa, demi waktu manusia itu rugi. Ruginya di mana? Padahal setiap hari dia jual beli, untuk menyampaikan itu jual beli. Sampai jual, masyarakatnya, umatnya beli, tapi semuanya rugi. Karena tidak didasari iman. Kecuali yang beriman dan beramal soleh. Tidak didasari iman, tidak didasari iman apa yang soleh. Kita sudah diberikan untuk mencapai iman dan soleh dengan semudah-mudahnya, bukan dengan pengetahuan lagi. Kalau dengan pengetahuan, dengan ilmu sama ditambah ilmunya, tak? Keyakinannya, keimanannya, kesolehannya nggak dapet. Makanya ada istilah ulama su. Itu disebutkan di dalam Al-Quran. Dan dapatnya di mana? Seperti tadi. Untuk serius bagaimana mengutuhkan iman dan tauhid itu, zikir jahar la ilaha illallah. Utuhkan iman. Utuhkan iman. Jangan memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Sekaligus maintenance-nya, menjaganya setiap sholat. Harus dijaga iman. Harus dipelihara. Iman. Kalau tidak sampai memelihara iman ini, sampai tidak dihiraukan sama Allah.
yang diberi motivasi, yang diberi petunjuk, ya ayyuhalladzina amanu 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 amanu. Kalau enggak iman. Kita sudah punya metodenya, caranya, untuk manfaatnya, untuk menguatkan iman. Amal soleh itu zikir yang membersihkan amal-amal kita supaya steril, supaya kalau tidak jadi amal salah. Dua ya. Kita sudah diberikan dan didu imanku, utuhkan imanmu dengan banyak la ilaha illallah. Nggak perlu direpotkan lagi bahkan supaya buat iman, supaya begini begitu, nggak perlu. Tadi sudah kasih tahu jalannya, ya Rasulullah ada jalan semudah-mudahnya. Saya cepatkan utama-utamanya. Cepat, biar bodoh cepat. Cepatnya gimana? Cepatnya itu bukan sampai yang cepat. Karena mendawamkan dimulai dengan dikir sampai baru melangkah. Sekali Allah mendangkap sampai, mengambil sampai, menyelamatkan sampai daripada kefasikan, kekufuran, kemunafikan. Itu Allah yang cepat, bukan sampai ya. Sampai cukup melangkah begini sudah dikejar sama Allah. Maka dimulai kita di ma'rifatullah, kenal sama Allah itu zikir. Zikir yang istiqomahkan. Banyak orang Islam semuanya berzikir. Tidak ada yang nggak mau zikir. Ketinggalan karena tidak selalu zikir, tidak digurui. Yang gurunya sadarnya sampai kepada Rasulullah SAW, pilihan Allah. Ulama ini ribuan bahkan miliaran para sahabat. Tapi yang dipilih itu bisa dilihat ya. Silsilah mereka di Suryalaya masih 37 orang pilihan. Dipilihkan sama Rasulullah. Bukan kita yang milih. Kita tinggal ikuti jalan orang-orang kembali kepada Allah. Ikuti. Kendaraannya apa? Kita naik kendaraannya zikir. Maka disebutkan di dalam Al-Quran, hai orang-orang beriman dapat kamu serius. Sambian biar mau serius kalau nggak pengetahuannya, kalau nggak ada yang. Bayangkan kalau kita ditalkin itu satu kali ucapan la ilaha illallah. Apa kan kamu? Barang siapa membaca kalimat la ilaha illallah dengan benar, aku haramkan, aku ampuni 40 dosa besar. 4.000 dosa besar. Satu kali baca. 3 kali 1.212. Belum berdiri. Loh, cepat tuh, sesuai dengan dalilnya. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dengan benar, aku harapkan api neraka jahanam. Selesai. Ancaman kepada kita sezalim apapun kita, bahkan kafir sekalipun, selesai. Kok cepat bisa sesuai dengan dalil. Ya gak punya amal, gak punya apa, gak punya sedekah. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dengan benar, wujud langit, budi bumi itu sedekah. Kalau ditimbang lebih berat kalimat la ilaha ilmu. Ini dia. Pada masa ilmu torekat itu ilmu tersebut berat. Ya dong. Berat itu timbangannya, hasilnya. Belajarnya mudah diucapkan, ringan dikatakan berat. Timbangannya yang berat, bukan amalannya yang berat, bukan bacaannya yang berat, timbangannya yang berat. Mau yang mudah bagaimana lagi? Mau minta murah yang bagaimana lagi? Cuma masalahnya
Cuma masalahnya sampai membacanya sudah benar. Membaca kalimat la ilaha illallah sudah benar nggak? Itu masalahnya di situ. Apalagi orang bodoh, apalagi orang nggak pernah baca syahadat. Pasti yang nggak bisa benar. Ya, justru itu masalah mu'alaf. Harus ada guru yang punya otoritas dari Allah. Yang punya ilmu dua. Yang bisa menuntunnya. Ilmu syariat, ilmu hakikat. Ilmu syariatnya dia pelajari, dia kaji, dia gali. Ilmu hakikatnya itu warisan dari Rasulullah SAW. Tidak dipelajari, dihujamkan. Maka dikatakan ulama itu pewaris ya itu. Jadi dua pengetahuan, ada yang diamalkan dia sendiri. Nah, kalau ini sesuai apa yang ada dia amalkan aja, yang dia dapatkan dia pelajari, tapi dia nggak punya kelebihan waris yang langsung ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dua. Ya kalau nggak bisa lewat syariat, ya lewat hakikat. Kalau jalan macet di sini dia jalan lawan tikus. Kalau orang nggak punya jalan tikus, ya macet terus. Jadi tidak ada hambatan. Karena kalau masalah Allah itu nggak pakai sebab usaha. Takar B. Jadi benernya itu satu ada yang menuntut. Bacaannya itu dituntun la ilaha illallah. Sak goblok-gobloknya orang kalau ada yang nuntut. Sebuta-butanya orang kalau ada yang nuntut. Pasti bisa. Ini keuntungan buat kita yang jangan putus asa, jangan merasa bodoh, nggak pernah mondok, ketinggalan. Tidak boleh putus asa. Fakuru ilallah. Ikuti jalan-jalan orang kembali kepada Allah. Kalau di Fatihah itu iya karena dua, iya karena sa'in, inas siratal mustaqim, full kepada Allah. Hablim minallah itu full kepada Allah. Hablim minannas itu full kepada manusia. Maka beruntunglah orang-orang yang sudah di beat minta. Maka di situ ada perjanjian, bukan main-main. Ada perjanjian yang selalu dibaca setiap habis sholat. Ada perjanjiannya ya, coba dibacakan Ustaz. Ya Allah, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalilnya adalah innal ladzina yubayyi'una yadullahu alaihim wa man la nafsa min mali wa man huwa dimana ma hadara Allah ya Allah. Innal ladzina sesungguhnya orang-orang yang yubayyi'una berjanji setia kepadamu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diteruskan secara silsilah muttasil bersama sampai kepada guru kita. Itulah perjanjian yang setia yang antara seorang murid dengan seorang guru. Innalladzina yubayyi'una sesungguhnya apa yang telah aku buat dari tadi saja, kamu berjanji kepada Allah. Allah ini karena dalam Allah tidak ada seorang mereka ini. Allah menyaksikan langsung atas perjanjian yang setia
antara murid dengan guru, antara sahabat dan Rasulullah SAW. Makanya perjanjian ini, bagaimana kata pada ini nama yang itu pada Rusia, pada siapa yang menginginkan, pada siapa yang membilangkan, pada siapa yang tidak ada kesediaan itu, saya akan kembali pada Nabi. Mana Allah Taala Allah yang berdoa bersedia pada siapa yang menghadapi perjanjian kesetiaan itu, maka Allah akan memberikan kemenangan yang besar, pahala yang besar. Subhanallah. Itu yang dikatakan pada umumnya di tarekat itu ada bayat itu. Ya, nggak tanggung-tanggung kita bikin perjanjian bukan dengan yang punya perusahaan di pabrik di apa. Perjanjian sama mempunyai langit dan bumi, Pak. Siapa sampean itu? Dimuliakan. Allah bikin perjanjian. Maka dari itu kita bersyukur kepada Allah. Salah satu syukur kita, kamu tidak termasuk bersyukur kepadaku sebelum bersyukur kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita. Diziarahi. Dia yang menyelamatkan kita. Kita setahun kemarin 3 hari capek, bahkan mungkin meriang, sakit, mungkin bisa mati. Tapi dalam perjalanan menuju Allah dan Rasul, ini 3 hari, para mursyid, para wali-wali Allah itu seumur hidup melakukan ini terus. Seumur hidup, habis hidupnya dihabiskan. Selain dia memperbaiki dirinya, dia memperbaiki. Makanya kita bersyukur kepada beliau-beliau. Selain kita hadir di makam itu supaya bisa dimasukkan ke dalam orang pilihan Allah itu tadi. Karena dalilnya akhir jannatul abrar ya aziz ya ghaffar, ya masukkan aku ke orang pilihanmu. Orang-orang yang baik ke dalam surga. Kita nggak bisa sempurna kalau tidak masuk ke sana, nggak bisa. Karena dia yang langsung secara syar'i menuntun kita, secara hakikat kita diberikan jalan keluar. Yaitu barang siapa tetap di jalanku tidak berubah, Allah menurunkan hujan terus menerus, memberikan kesuburan dalam pemahaman kita, pengetahuan kita, untuk bisa sampai kepada ilahi anta maksudi waridho rahmatul jatini. Maka dari kuncinya, dari kita ini bukan piknik, bukan. Jadi maaf kalau ada kekurangannya, yaitu kehilafannya, kami yang berusaha ingin ya sebagai melayani bapak-bapak, ibu-ibu, iwan untuk bisa mendapatkan nikmat batin itu, nikmat dekat kepada Allah itu, justru fisiknya harus berpayah-payah. Gak bisa ditempuh tidak berpayah-payah. Biar sejarah. Tidak begitu saja kamu mengaku beriman atau sebelum aku uji. Ya, orang-orang dahulu itu mau masuk surga tidak begitu aja kamu udah masuk surga, diuji, Pak. Dengan kesulitan. Bahkan terusir, teraniaya. Menghilangkan nyawa untuk bisa mendapatkan itu. Dan gratisan, Pak. Dan untuk mencapai itu harus punya uang. Kalau enggak kita cuma tahu pengetahuannya. Hanya tahu dongengnya saja, tapi tidak pernah menikmatinya.
Maka dulu saya sampaikan di dalam Al-Quran disebutkan hai orang-orang beriman, kapan kamu serius dekat kepada Allah? Serius itu bukan duduk berzikir 10.000, apalagi cuma 33. Serius itu alladzi yasnullah qiyam wa qu'ud. Alladzi yasnullah qiyam wa qu'ud wa la yatafakkaru fis samawati wal ardh. Jadi sambil bertafakur, sambil berzikir, duduknya, berdirinya, berbaringnya, itu yang dikatakan laki-laki yang tidak pernah dilalaikan oleh ingatannya kalau dalam hal aktivitas jual beli, itu dilalaikan. Dalam kesibukan dunia yang dilalaikan. Yang orang lain, harta dan anak pinak melalaikan, orang berkelekan tidak. Dia mendirikan sholat, tidak dilalaikan untuk mendirikan sholat. Kita juga sholat sama bertorekat. Ya sholat. Sahun. Ria. Tidak dilalaikan juga sama dengan orang yang tidak bertorekat. Dia membelanjakan sebagian halnya. Bedanya di mana? Bedanya, ya, dia melanjarkan sebagian ria. Karena tidak ada alat zikir yang menghilangi ria itu dalam zikir. Cuma pengetahuannya yang dapat, tapi itu dikasihkan, mewujudkan untuk menghilangkan dia itu gak punya. Kecuali di dalam ini. Maka itu Allah menyampaikan maaf kepada bapak-bapak khususnya ahli torekat pemberian aksaban dia, khususnya kepada ahli sunnah wal jamaah, saudara-saudara kita yang ahli sunnah wal jamaah yang tidak bertorekat, hati-hati. Banyak bertawasul, banyak minta barokah karomah sama Syekh Abdul Qadir Jalani tanpa hofi, tanpa ismu zat, syirik. Putus. Minta barokah. Tapi kalau punya itu tidak ada. Kalau orang mengatakan, kenapa nggak langsung aja kepada Allah? Ada yang langsung. Nih, yang di dalam. Kalau orang mengatakan tidak langsung, tidak ada hambatan. Kenapa kepada manusia? Itu hablum minallah, saling mengingatkan, saling tolong menolong dalam kebaikan, saling tolong menolong. Itu ada syariatnya, ada syariatnya kita pakai, tapi hakikatnya baru sempurna. Kapan kamu serius dekat kepada Allah? Sudah tahu kebenaran, sudah banyak kitab yang diberikan, tapi waktu yang senggang, kosong, tidak diberikan kepada Allah. Hasilnya ilmunya nambah. Bukan kitab ilmunya nambah. Tapi keyakinannya nggak nambah. Keyakinan itu bisa menambah kalau kita dekat kepada Allah. Makanya orang-orang yang banyak mengetahui kebenaran, tapi waktu yang senggang tidak buat serius dekat kepada Allah, serius itu duduk berdiri berbaring, maka hatinya membatu, tidak berubah. Fash. Jadi ilmu yang tambah, tapi hatinya tidak berubah. Makanya kalau orang bertanya, kok bisa jadi teroris, kiai, para ulama? Kok bisa jadi raja tega, membunuh, perang, memimpin perang sesama muslim? Ilmunya sama Quran hadis, tapi hatinya beda. Yang satu, ya hatinya masih membatu. Masih kena kurang dekat kepada Allah, bukan kurang ilmu. Makanya dulu, apakah bedanya orang yang berzikir dengan tidak berzikir? Minta Ustaz Irwan. Ustaz. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan subhanahu wa afaman syara'a Allah sadrahu lil-islam wa huwa 'ala nurin min rabbih. Orang yang telah dihidupkan hatinya untuk menerima kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian dia mendapatkan cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan Islam, sama dengan orang yang telah membuka hatinya. Orang yang kasar di qulubuhum, maka jelaskan orang yang keras hatinya membatu dan tidak mendapatkan kalimat zikir, kalimat la ilaha illallah,
ulaika ridwan mubin, mereka itulah orang-orang yang akan berada dalam kesesatan. Bahkan akan menyesatkan orang-orang disebabkan hatinya keras, bahkan tidak mendapatkan atau tidak diisi dengan zikir kalimat la ilaha illallah. Ya sama. Sama sudah dapat kamu dia. Jadi kalau tidak mendapat itu Pak, sampai cuma perang kecil aja. Sering menyalahkan orang, sering menasihati orang, apalagi kiai. Itu gampang itu. Dan itu walaupun tidak berhasil, tidak masalah. Kamu tidak menanggung dosanya. Tapi kita lupa ada musuh dalam selimut perang. Ini jangan sampai ulama kiai banyak yang lupa ada musuhnya di sini dalam selimut yang dia tidak bisa menghindarinya. Kalau kita ke manusia bisa nanti aja lah, besok lagi nasihat. Orang tidak mau ikut ya gak masalah, mendapatkan dosa. Dan kamu juga tidak menguasai. Ada genjatan senjata kalau perang. Di sini saya mau bersembunyi di mana? Makanya sampai Allah menantangkan musuh yang paling besar nafsu. Dan sulit untuk kita menghindari kesalahan. Karena nafsu terus tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti. Kecuali rahmat ya, nafsu yang dirahmati. Kembali lagi ke Allah. Bukan kepada kita menyelesaikan. Kecuali dirahmati. Kembali lagi ke Allah. Maka kita harus kembali kepada Allah. Maka dari itu tarekat menyusun bagaimana mencapai menundukkan hawa nafsu itu. Diberikanlah pelajar. Misalnya pengetahuannya, tapi untuk mencapainya itu nggak ada jalan lagi, cuma zikir. Pengetahuan itu hanya kita, oh saya sudah mencapai ini, saya bisa mencapai ini, harus saya sampaikan. Kita orang yang pertama pemarah, lawama, mulai membenci diri kita, kesalahan kita, naik lagi, ulama, udah mulai kita sempurna, serius menuju Allah, sampai mutmainah. Masuk nominasi dan ya. Mutmainah, masuk diundang lah sama Allah, wahai nafsu mutmainah, kembalilah ke bulan Tuhan dengan ridho jilboi. Masuklah kamu dalam orang pilihan ini. Tunggu Nabi suada solihin di sini untuk masuk dalam majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diberi pangkat. Habis mutmainah itu baik, diberi pangkat. Pangkatnya apa? Rodiyallahu. Pangkatnya rodiyallahu. Makanya namanya itu mencapai rodiyah. Rodiyah sudah nggak dicapainya sampai mutmainah, pangkatnya rodiyallahu an. Allah ridho. Ulama harus sampai ke sana. Nah, di situ masuk ke dalam majelis Rodiyah, mendapat amanah dari surga. Surga bukan di situ terus umati. Kalau dia tadi sebelum mencapai itu ceramahnya diiringi dengan nafsu fasik, membantu teroris, raja tega. Teganya di mana? Oh, dirinya aja dibom, tega apalagi orang lain. Dirinya dibom. Jadi kalau yang bertanya teroris kok bisa ini jalurnya teroris ini, nah kurangnya dekat sama Allah. Selama ini sama yang bingung, kok bisa ya? Kadang-kadang membenarkan ya. Jadi inilah yang kita dapatkan untuk memerangi hawa nafsu kita. Nah, jadi kita baru tahu bahwa ada yang musuh yang paling besar.
Kita kalau dapat tarekat tidak bisa memerangi, selalu memerangi orang lain terus. Selalu menyala. Nah ini di sini. Sesungguhnya aku melihat apa yang ada dalam hatimu kata bayi. Alhamdulillah kita sudah memiliki, tinggal barang siapa bersungguh-sungguh mujahadah. Saya tunjuki nanti, aku sendiri yang tunjuki jalannya. Bukan lagi manusia tidak bisa bertunjuk. Wahai Muhammad, Muhammad itu cuma suruh, tidak menentukan. Ya hantar kita kepada Allah untuk menentukan. Nah, kita yang hantar siapa? Bukan Rasulullah. Yaitu Rasul penerus Rasulullah, guru kita Sayyidina Ahmad Sholihullah Badajul Arifin radhiyallahu untuk meneruskan misi untuk membawa kita pada usul kepada Allah. Tidak bisa berangkat sendiri, tidak bisa. Mana kita punya. Maka dari itu kita ke makam. Kenapa disuruh zikir dan kenapa disuruh berzikir? Sampai kalau ke makam tidak berzikir, tidak ketemu dengan beliau. Karena proporsinya harus sama. Ini saya ilmiah analogikan bahwa Nabi, Suhada, Solihin, semuanya sekarang ada di mana? Di sisi Allah semua. Kenapa orang itu tidak mau masuk dalam surga aja bisa? Tidak mau, dia lebih enak di sisi Allah katanya daripada surga. Kalau ente kan katanya surga. Padahal dalilnya yang tertinggi surga itu tidak ada bidadarinya. Melihat Allah dengan seperti itu, makanya dia senangnya di sisi Allah. Dan di sisi Allah itu hebatnya apa? Kita di sini belum masuk surga bisa. Dan harus bisa, kalau nggak bisa sampai nggak bisa di sana. Kalau buta di sini, buta di sana. Harus kita mendapatkan pesan tempat dulu di sini. Dan kita harus sudah menempati tempat itu sampai di sana. Itu zikrullah. Jadi kalau sampai tidak berzikir nggak ketemu. Nah, sampai berzikir ada di mana? Ada di sisi Allah juga. Baru ketemu, bukan lagi ketemu Nabi, seluruh Nabi, seluruh orang saleh, apa? Tapi rumput. Kan dia. Nah. Terus kalau tanya, udah yang berzikir. Kenapa kita jadi serius berzikir ini tadi? Padahal itu seakan-akan cuma dongeng aja ya. Seakan-akan itu dijelaskan. Walaupun dalam Quran hadis belum jelas, belum kita mesti. Kita sudah punya keyakinan. Itulah pertolongan Allah kepada kita. Belum melihat aja, sudah yakin. Makanya malaikat ditanyakan, orang-orang belum lihat itu sudah yakin. Kira-kira kalau dia sampai melihat bagaimana? Ya Allah, pasti dia lebih yakin. Nah, orang-orang yang berperuntorek, dia belum melihat sudah yakin. Tapi untuk hakul yakinnya, lebih dari itu harus ditalkin. Pentingnya untuk meningkatkannya itu bukan ilmunya yang ditambah. Ilmu nggak perlu banyak. Kata Allah sedikit sekali yang diberikan pengetahuan, apalagi masa lalu. Habis umur sampean, dah habis dibuat tinta 7 laut untuk kalah dulu buat tinta. Ditambah lagi tidak habis ilmu Allah. Capek. Digali. Tanya apa? Jadi batu tetap hatinya. Buat tengkar aja. Gak nutupi pengetahuan kita. Justru itu sempurnanya tadi sudah dikatakan. Sesungguhnya semua ilmu itu untuk memperbaiki ibadah. Sesungguhnya itu lebih utama dari ibadah-ibadah yang lain. Sampai kita mati pun harta anak bina tidak berlaku lagi sampai. Bahkan amal soleh sampean tidak bisa membawa masuk ke dalam surga. Bayangkan amal soleh sampean kamu masuk surga bukan dari amal ibadah, bukan, nggak bisa. Atau nggak cukup lah. Apa yang bisa memasukkan kamu ke dalam surga? Apa yang bisa memasukkan kamu ke dalam surga? Ini dokter ini kata. Allah Subhanahu wa taala berfirman surah Al-Qur'an, innal ladzina qalu rabbuna Allah
sesungguhnya mereka orang-orang yang senantiasa duduk nama Allah dalam hatinya. ثم استقاموا kemudian istiqomahkan kalimat la ilaha illallah tatanazzalu alaihim al-malaikah, maka para malaikat itu akan turun bergerombolan. tatanazzalu alaihim al-malaikah la takhafu wa la tahzanu, sambil mengatakan janganlah kalian takut, janganlah kalian bersedih hati selama kalian banyak beristiqomah menyebut nama Allah di dalam dan beristiqomah dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka apa para malaikat? Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, sampai kalian bergembira kepada mereka orang-orang yang senantiasa banyak berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan surga yang telah kujanjikan. Itu ujian terakhir cuma gitu. Jadi kita masuk di kita itu dari apa? Dari kasih sayang Allah, dari ridho. Dari kasih sayang Allah. Untuk mendapatkan kasih sayang Allah itu, Pak, seperti Allah inginkan, harus kita memiliki kasih bersifat dengan sifat Allah. Salah satu sifat Allah yang sempurna yaitu kasih sayang Allah, dan di dalamnya ada ampunan. Kalau kita tidak bertorekat, kita cuma mengetahui tapi tidak merasa. Saya mengetahui atas nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, saya mengetahui. Jadi syahadat Tuhan, la ilaha illallah, saya mengetahui. Tahunya dari mana? Dari kitab, dari Quran, dari ulama. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Dan Nabi itu pesuruh Allah. Terlihat. Cuma mengetahui. Tahu sampai tahu makanan. Kan itu merasakan untuk menikmati. Bagaimana untuk merasakannya? Bukan lagi pakai melihat, mengetahui. Tapi ingatlah kepada Allah. Ingat langsung Allah, ingat langsung nyambung. Nah itu rasanya ada. Rasanya apa nanti? Sampai dikasihi, disayangi. Dikasihi, disayangi. Allah, dikatakan guru. Karena dikasih, disayangi, makanya menjadi tentram. Sampai dielus-elus sama Allah, ditimang-timang sama Allah. Awal pakai ilmu, tapi diwujudkan dengan kita bisa merasakan, dengan pengalaman kita bersama. Kalau tidak bertorekan, nggak bisa sampai ke sana, nggak bisa merasakan. Kata butur-butur ison dongeng, nulis mana dongeng, moco mana, moco apa nulis mana, ngomong mana, bakal sang solo. Karena gurunya gak waspada. Jangan takut, jangan cemas. Ini ujian terakhir. Banyak orang bisa membaca la ilaha illallah, saya berzikir, tapi yang mengistiqomahkan. Istiqomah tadi kembali lagi, dudukmu, berdirimu, bersegala itu istiqomah. Menimbulkan 1000 aroma. Nggak ada ilmu yang lain di bawah, amalan dia cuma kolbun salim. Sampai sudah ditalqini, sudah punya mempersiapkan untuk mencapai apa yang dijanjikan Allah, sudah punya, masya Allah. Kita ini kadang-kadang terdekat itu belum punya. Nanti kalau sudah mati baru manggil wakil kata. Ingatannya sudah ditinggal setengah, matanya pendengaran sudah mulai, gimana bisa menerimanya? Spekulasi itu, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ukur matinya. Maka talqin, kata. Disuruh tolong sama Rasulullah. Talqin orang yang mati. Tapi lupa bahasa mau mati itu bukan untuk orang mati. Kita yang mau mati semua ini. Orang pendapatnya loh, ini saya belum mati kamu ditalqin, mau mati semua. Mana orang yang mau hidup semua? Kadang-kadang menafsirkannya itu kurang jelas. Kenapa?
Melihat dari sisi luarnya tidak tembus ke dalam. Tembus ke dalam itu melihatnya dengan hati, bukan dengan arah, bukan dengan ilmu lagi, tapi dengan cahaya dari Allah. Kalau ada orang berusaha kan belum mau, belum. Kata orang sekarang itu baru yang tahu kali. Ya. Kita ini semuanya mau mati, bukan orang yang mau mati aja mau mati. Kita semua mau mati, tinggal tunggu aja ya. Apalagi ini yang sudah bau-bau 50 ke atas ini. Mau apa sampai? Apalagi yang 60-an. Coba sisanya ini kita serius ya. Dunia dikejar, turun tentu suki. Tebon doa yang rugi. Gak pasti. Akhirat dikejar, belum tentu sampai masuk surga belum dihisap. Supaya nggak dihisap, yang dikejar Allah. Pasti dong. Kamu belum baru melangkah sudah dikejar pasti. Buat tidak pasti, yang pasti dulu. Rangkulan Allah itu kemanapun kamu berada. Dia yang ngatur kehidupan kamu sama seperti Allah mengatur langit dan bumi. Dikejar akhiratnya, nggak ketinggalan dunianya. Ini enggak, kiai ngejar akhiratnya, dunianya ketinggalan. Ake utangi. Santri ini loro kabeh. Dikejar akhiratnya, dunianya ketinggalan. Dikejar dunianya, belelot, akhiratnya ketinggalan. Sama lihat di YouTube banyak ketinggalan yang ngejar dunia kiai-kiai itu. So kiai krosi ya gak cocok. Masalahnya tadi. Kan memalukan. Yang malu kan kita ikut malu. Nah. Dikejar dunianya, akhirat. Karena ada yang ngatur. Seperti Allah ngatur langit dan bumi, saya imbang. Nah kita enggak ngatur dewe. Allah bikin aturan, kita ngatur sendiri. Mengikuti nafsu ya tabrak. Nah, ini torekan. Cuma cikil. Tidak ada alasan kamu tidak mampu, tidak bisa. Kalau yang lain itu bakal semua. Hafal Quran bakal. Hafal habis bakal. Ya tuh, sampai nggak bisa nggak masalah. Hafal Quran bakal. Ahli qiraat bakal. Baru bisa. Kalau nggak bakal gak iso, mas sampai mendeli gak iso. Tapi kalau dikirim kan pak, karena mudah sekali. Allahnya sudah ada, ingatan sudah ada, lampunya sudah ada, listriknya ini ada, tinggal cincapnya sudah nyala. Ya, jadi belajar hakikat tanpa lewat torekat, tanpa torekat tadi hakikat menyumbangkan syariat itu termasuk gitu. Jangan diikuti, walaupun sebaik apapun dia menyampaikan. Karena banyak sudah sekarang ini pengetahuan ini untuk hati-hati. Banyak masalah-masalah spiritual, harusnya masalah spiritual atau makin. Ya dong, benar yang disampaikan dan kalau salah menyampaikan. Ya dong. Di surah layak disampaikan syariat tarekat hakikat marifat itu disampaikan. Tapi syariat tarekat ini tidak dijelaskan sejelas-jelasnya. Sulit ilmu itu dicerna. Sulit ilmu itu diterima untuk mewujudkannya. Dan tidak pernah habis, terus ada perdebatan. Ulama-ulama tarekat, mursyid-mursyid yang kamil, ya, dia seorang ahli. Syariat tarekat marifat itu diekstrak dari zikir. Jadi sama dalam mikir, ini syarat syariat zahir, ini batin, ini dapat mikir lagi, sudah kena zikir selesai. Tidak perlu dibahas. Tidak perlu, tapi diamal. Kalau tambah dibahas sama bingung. Sama bingung. Ya, karena kalau dia dibahas tidak menambah pengetahuan. Kalau ilmu enggak tambah ilmu aja. Tapi kalau diamalkan, ya tahu. Barang siapa mengamalkannya ketahui dia tambah. Tapi bukan ilmu, keyakinannya yang ditambah, keimanannya yang ditambah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang nggak paham, mereka tarekat yang jelas suatu saya ketinggalan, saya nggak paham. Nggak perlu paham. Yang harus paham itu kiainya. Karena dia orang yang dimintai berkata,
pendapat dan sebagainya. Kalau sampai cuma mengasumsi aja, ya loh, yang mengelola Quran jadi obat, jadi petunjuk itu dengan ilmu itu ulama, bukan sampean. Sampean konsumsi aja untalan itu satu hari suruh cikir suruh untalan, dari untalan toh. Kalau sampean yang mengelola jadi racun, bukan ahlinya. Pas ahlinya, justru itu kita cari ahlinya. Sama jangan sok-sok ahli, mengelola sendiri, ingin dapat populer sendiri, ingin nama sendiri. Sudah ada ahlinya, ikuti aja orang kembali kepada Allah itu. Enak. Mah jadi santri itu enak. Kami lo mengelola, kalau mikir, ya. Nah, makanya itu harus santri-santri itu kenapa suruh bertawasul kepada gurunya, suruh membertahe dan sebagainya. Manusia juga butuh bantuan doa dari sampean semua. Ya dong, nah sampai yang kedua, sampai dalam kedua, ganti gitu. Ya, jadi saya kira sudah cukup bahwa Abah guru kita sudah memberikan untuk mencapai hakikat yang sering kita, hakikat itu sifatnya pribadi, ya toh, antara kita dengan Tuhan. Syariat itu antara kita dengan manusia. Kan gitu ya. Nah, jadi masing-masing itu, dan ya, untuk kita itu mengandung pemahaman tapi tidak bisa diwujudkan hanya Pak. Yang diwujudkan itu syariat. Ya, insya Allah lain waktu dengan kita berpikir terus lah, nanti sampai mendapat paham sendiri langsung dari Allah. Kalau dari manusia itu nggak bisa, pasti kurang terus, nggak selesai. Tapi kalau sudah sampai di sisi Allah, kekurangannya aku yang mencukupinya. Paham ya? Jadi jangan minder ibu-ibu yang nggak paham tasawufnya apa, dalilnya, istilahnya, nggak apa. Yang penting posisi sampai itu selama itu sudah di sisi Allah, hukum berhenti di situ. Jangan tolak-tolak, jangan kemana-mana lagi. Jangan ya opo lagi. Saya punya Allah. Iya karena dua, iya karena selain lainnya tidak bisa memberi mudarat, tidak bisa memberi manfaat. Hanya Engkau ya Allah, maka aku bertawakal kepada Engkau. Iya karena dua, iya karena selain kita wujudkan, tidak minta, tidak menyembah, tidak mengharap kepada Allah, dibuktikan dengan zikir ismu zat. Kalau anda cuma ngomong toh. Baru Allah kasih tunjukin nanti dinas. Nih lewat sini, jalan orang-orang yang berini. Kita ini butuh nikmat, punya uang gak nikmat gak enak, punya makanan gak nikmat gak enak. Ujung-ujungnya nikmat, bukan materinya. Yang kita kejar itu materinya, padahal isinya yang kita perlu, nikmatnya itu. Nikmat itu kepuasan masalahnya. Ya banyak kalau nggak nikmat nggak puas. Banyak orang punya uang triliun yang masih korupsi, nggak nikmat itu. Dan gitu ya, karena nggak nikmat dia cari terus. Padahal nikmat itu bagi materi, maka tertipu lah dia. Dia tertipu dalam nikmat yang menipu ya itu. Nah. Jadi iya karena budua hanya kepada Allah baru dapat ihdinas siratal mustaqim, jalan orang-orang yang diberi. Ikuti jalan orang kembali, ikuti gurumu. Mengikutinya itu butuh sabar, Pak. Dalilnya begitu, ditutup ya, ini ngikutinya biar tahu ya. Makanya semua orang bertarekat kalau tidak punya halakoh, tidak punya majelis, tidak bisa. Tidak bisa berproses. Harus punya majelis. Gitu. Halakoh mesti ada. Halakoh itu tempat latihan. Karena Rasulullah SAW sendiri itu punya tempat di masjid Sufah, itu latihannya di situ. Nggak buka ilmu lagi, tawajuh, riado, zikir. Itu tempat latihan aja. Untuk apa? Itu. Kalau tempat ilmu itu latihan untuk memerangi, ini memerangi di sini, perang memerangi di sini di latihan. Jihadul akbar. Dan begitu ya. Nah, ini jihadul akbar. Harus menang. Sampai kita syahid nanti, sampai kita. Makanya sering duduklah kamu bersama Allah. Ya. Bersama orang-orang yang mengharapkan ridhonya Allah pagi dan petang, itu dalilnya. Suruh duduk bersama. Sabar.
Jangan kamu palingkan pandangan kepada perhiasan dunia. Ini kita selalu seperti zaman dulu selalu cekir, kepingin soke lah, kepingin laris lah. Di sisi Allah itu lebih daripada itu kita dapatkan. Ya, ya. Jadi bersabarlah, duduk bersama orang-orang menghadapi dia. Sama kalau nggak sabar ini nggak bisa. Nggak bisa ikut, ini nggak bisa. Tinggalkan anak, istri dan sebagainya dengan pengorbanan. Pasti hadiahnya itu besar. Asal dia tetap bersabarlah, duduk-duduk bersama orang-orang yang menghadapi dia. Jangan kamu palingkan pada perhiasan dunia. Salah lagi nanti. Jangan kamu pilih orang yang hatinya lah, apalagi juga hawa nafsunya. Jadi fokus kepada guru kita. Siapa guru kita hakikatnya? Rasulullah SAW. Minta tolonglah kepada Allah, ujungnya kepada Rasulullah, kepada ulama-ulama yang khusus yang guru kita. Tentang Allah pasti menang. Cuma itu dibutuhkan coba paham. Jadi kita melakukan sesuatu ini tidak hanya ikut-ikutan, ya tidak hanya dengan timbang anggur, tidak hanya ingin tahu, tapi kita punya pengetahuan untuk melaksanakan sesuai dengan keinginan Allah. Jangan kamu melakukan sesuatu yang kamu tidak punya pengetahuan. Nah, ini namanya bukan doktrin, bukan dogma. Ini namanya ya yang kita sampaikan ini pelajaran. Pelajaran itu ada jenjang-jenjangnya. Nah, sementara ini kebanyakan itu dogma, doktrin. Harus ikhlas, harus ridho, harus cinta kepada Allah, harus khusyuk. Benar semua. Ya, kebenaran yang membingungkan karena sampai tidak bisa mencapai. Aksesnya itu mereka memberi akses, bukan memberi hasil. Nah, tinggal sambil perjalanannya ini jangan berhenti sampai ke tujuan. Nah, yang sudah sampai, kalau dia tidak betul-betul kenal Allah, sering mengatakan membodoh-bodoh orang. Gak ada yang bodoh selama orang menuju kepada Allah. Belum sampai, sampean sudah sampai. Ini masih dalam perjalanan, belum sampai. Yang penting dia tidak berhenti. Yang nggak berjalan ini yang nggak pernah sampai. Nah, kan namanya torekat jalan menuju Allah. Jadi ada yang saya kok belum sampai-sampai. Ya memang belum sampai, jalan terus. Jangan berhenti, memang belum sampai. Karena manusia itu tergesa-gesa. Ya. Coba Rasulullah itu berapa tahun dia bersemedi itu tadi di gua? 15 tahun, Pak. Sudah ditakdirkan itu jadi nabi aja begitu. Ya, persyaratannya harus diikuti, aksesnya harus diikuti. 15 tahun bukan nabi langsung jadi. Enggak. Tak sampai mau enak-enakan langsung mau jadi. Tak tanggung-tanggung main, tapi langsung jadi wali man. Wali muridnya belum mau jadi wali man. Ini. Jadi butuh kesabaran satu-satu dia. Ibarat pohon itu keluar dahannya dulu, daunnya dulu. Terus sampai mencapai, jangan berhenti. Nah, menyiraminya ini yang sulit ini. Sampai katanya itu dia tidak ada majelis untuk latihan. Semua kesuksesan itu dari latihan. Kalau itu bahasanya riyadhah, mengistiqomahkan olahraga apapun, silat kayak apa semua. Ya, apalagi ini mencapai Allah nggak ada sama enak-enakan, mangan turu, mangan enak-enak, guyu-guyu. Gak bisa. Kepingin swargo, kepingin enak, gak bisa. Harus ada kerja. Kekurangannya, kalau sudah kerja, Allah nanti yang mencukupinya. Nah, ini kurang langsung tidak dicukupi, ya gak bisa. Kerja dulu. Kan banyak orang belum, ya Allah, kuatkan iman saya. Gak bisa. Zikir dulu. Nah, butuhkan imanmu dengan membaca kalimat Allah. Sampai sudah melaksanakannya, aksesnya, baru kekurangannya, kelemahannya, bila minta, ya Allah, dimudahkan, dilapangkan, dikuatkan, baru minta. Ya Allah, tentramkan hatiku. Gak bisa. Zikir dulu. Setelah tentram, kok kurang tentram, baru minta. Sampai kalau mau kerja di perusahaan, saya minta ini belum kerja, minta. Kerja dulu, tahu kekurangannya, sampai bisa minta Allah.
Ini kesalahan kita menjauh sih gampang-gampang. Tapi maksiat sing soro dilakono. Ya, paham ya? Jadi torekat itu nggak ada basul masail, sudah dapat zikir sudah. Nanti pengetahuan nambah itu dari Allah sesuai makomnya. Jangan tanya lagi, yang ditanya itu bagaimana mengamalkan supaya nggak salah. Hasil pengetahuannya barang siapa bersungguh-sungguh, nanti aku sendiri, langsung Allah. Ini langsung dia kiainya 10, siji-siji tambah bingung. Makanya kiainya, ulamanya yang silsilahnya sampai ke Rasulullah, di atas Rasulullah itu ada ya. Makanya ditolekan gak ada basul masya. Guru menyampaikan samina matong. Saya kira begitu ya. Jadi jangan ada yang tanya lagi ya. Jangan ada yang tanya lagi ya. Kalau sampai duduk sama saya, justru saya yang tanya sama sampean. Ya, Rasulullah aja yang meninggal aja ditanya, gimana kamu? Sudah dapat nggak apa yang dijanjikan Allah? Oh sudah, alhamdulillah ya Allah. Gitu. Kalau kamu mau dihadiah surga dan sebagainya, kasih hadiah di dalam surga sudah kami mati. Kalau ada yang kamu minta apa? Saya minta lagi syahid, minta lagi syahid, minta imannya syahid lagi, bayangkan. Minta dihidupkan lagi untuk syahid. Makanya ditunggu kita dengan orang-orang syahid termasuk para wali-wali. Ayo, santai nih sampean. Saya sudah menikmati, tinggal sampean mau nggak menikmati apa yang musnah untuk meyakinkan kita. Jalannya cuma Pak, ikuti jalan orang kembali kepada Allah yang senasabnya. Nah kita juga sekarang menghadiri beliau itu supaya kita dimasukkan ke dalam orang pilihan beliau itu. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.